Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Leo Senrosi Agustinus dan rekan saya Raffi Rajendra Kustarianto dan Javi Raffi Hansuci. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang politik, demokrasi, dan media baru. Peran media dalam demokrasi. Habermas menekankan pentingnya ketersediaan kanal-kanal komunikasi yang tidak terdistoris yang mana adalah sarana utama pembebasan bagi partisipasi di dalam ranah publik, tempat di mana individu-individu dapat berinteraksi dengan masyarakat luas. Tidak bisa dipungkiri, penyediaan kanal yang objektif dan imparsial akan membantu kelompok minoritas untuk terlibat jauh lebih aktif. Dengan kata lain, komunikasi yang tak terdistorsi akan memberdayakan kelompok minoritas dalam menuntut posisi setara pun menuntut hak yang setara. Menggunakan konsep Habermas, domain publik yang ideal tidak boleh dilembagakan, harus dapat diakses oleh semua orang dan memiliki kekuasaan yang tidak dapat dicabut. Dalam hal ini, mungkin diperlukan oleh negara atau pasar. Hal ini penting karena aneka klaim tersebut cenderung mengancam keseimbangan dan meminggirkan kepentingan, khususnya kelompok minoritas, ke sudut ranah publik. Lebih jauh lagi, ruang publik bukanlah satu kesatuan secara alamiah. Tidak ada ranah publik tunggal, melainkan beberapa ruang publik. Karena ranah publik mencerminkan keragaman masyarakat itu sendiri. Jadi tentunya ruang publik yang sama juga harus mampu menampung keragaman opini di masyarakat. Berkenan dengan pemikiran Habermas, Marshall McLuhan dalam karyanya yang terkenal Understanding Media, The Extension of Man, mengajukan sebuah gagasan untuk menyediakan sebuah perwakilan pemerintah yang tidak langsung melalui teknologi media yang terus berkembang untuk memperluas partisipasi model baru di mana setiap orang dapat terlibat. Ia menekankan pentingnya representasi pemerintahan secara tidak langsung karena hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat secara keseluruhan terlalu banyak, terlalu rumit, dan terlalu samar untuk dipahami oleh warga. Jadi bagi McLuhan, evolusi teknologi komunikasi tidak hanya membuat seluruh dunia dapat diakses secara lokal, tetapi juga menciptakan bentuk baru keterlibatan di mana siapapun dapat terlibat dalam masalah global apapun. Dalam beberapa kasus, situasi ini berpotensi meningkatkan kesadaran sosial masyarakat karena mereka mulai bereaksi terhadap masalah global dan dampaknya terhadap masalah lokal. Meskipun McLuhan juga memperingatkan bahwa fenomena ini kemungkinan besar tidak akan merespon masalah lokal. Media sebagai politik. Pada bagian awal kelompok kami ingin membahas tentang bagaimana teknologi digunakan dalam proses komunikasi politik. Sebelumnya, komunikasi politik adalah bagian dari ilmu komunikasi secara umum yang dimana sebaiknya membahas juga tentang teknologi komunikasi menjadi awal dari perkembangan teknologi digunakan sebagian dari komunikasi politik. Menurut Rogers yang dikutip dari Raharjo, teknologi komunikasi adalah alat yang berbentuk piranti keras struktur organisasi dan nilai-nilai sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk mengumpulkan memproses DNA yang mempertukarkan informasi individu lain. Teknologi berasal dari bahasa Latin yang umumnya yaitu texere yang berarti menyusun atau membangun sehingga teknologi tidak memiliki batas pada penggunaan mesin-mesin saja. Selama tahun 1800-an, komunikasi dikembangkan menjadi hal yang penting dalam proses tukar-menukar informasi yang menggunakan basis many to many. Basis ini dilakukan melalui sistem komunikasi yang telah terkomputerisasi. Hal ini pertama kali disebut sebagai teknologi komunikasi baru. Teknologi komunikasi ini memungkinkan terjadinya proses interaksi antar pengguna atau interaktif. Munculnya teknologi komunikasi baru ini membuat perubahan karakteristik komunikasi antar manusia. Junaidi tahun 2017 halaman 7 sampai 8. Komunikasi politik juga dilakukan melalui rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan klandestin atau bawah tanah termasuk menyebab leaflet, pamflet, dan selebaran berisikan kritik terhadap rezim Soeharto yang saat sedang berkuasa. Tentunya hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan dan opresi pemerintah Orde Baru pada saat itu. Tidak hanya kebebasan demokrasi dalam bentuk pelarangan, kebebasan berpendapat di muka umum yang membuat komunikasi politik rakyat tidak bisa berjalan dengan baik di ruang publik. Oleh karena itu, setiap komunikasi politik yang muncul di screening oleh penguasa tidak membahayakan rezim. Sebaliknya, komunikasi politik dilakukan rezim Soeharto
hanya berjalan satu arah kepada masyarakat yang isinya partikulasi untuk kepentingan rezim saja. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Javier. Baik, selanjutnya komunikasi politik yang dilakukan juga masih konvensional, yaitu melalui media cetak, radio, dan televisi. Tapi saat ini komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bersifat lebih bebas, bukan karena eranya sudah menjadi era reformasi, tapi tetap saja perkembangan teknologi membuat penggunaan ruang publik dapat diinisiasi melalui ruang-ruang privat, yaitu di media sosial. Contoh, sudah tidak ada lagi pembatas kebebasan berpendapat oleh rezim yang berkuasa. Malah sekarang menjadi kecenderungan komunikasi politik masyarakat yang dilakukan secara bebas. Komunikasi politik bisa dilakukan sebebas-bebasnya dengan adanya sedikit limitasi dari penegak hukum. Semua hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama melalui internet, sehingga muncul saluran-saluran baru, yang di mana masyarakat bisa berkomunikasi politik secara bebas, cepat, dan pastinya memiliki dampak yang sangat luas. Terlebih lagi dilakukan di ruang publik yang bernama dunia maya. Next. Kehadiran media sosial sebagai media baru membuat internet sebagai sarana yang paling tepat digunakan untuk menyebarluaskan pengaruh dan dampak dari media sosial tersebut. Ketika media konvensional tidak selalu membutuhkan internet, media sosial sangat bergantung pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada dan tidak akan berarti tanpa adanya kehadiran internet. Kondisi ini menunjukkan perkembangan media massa dalam konteks diseminasi informasi di dunia tidak dapat lepas dari internet, sehingga menciptakan iklim komunikasi politik yang berada di tanah multimedia. Kehadiran media baru ini merupakan bagian 3 generasi dari komunikasi politik, seperti Blumler dan Kavanagh dalam Herianto, yang menamakan third edge of political communication. Menurut mereka, media cetak dan penyiaran seperti televisi dan radio tidak lagi menjadi hal yang utama dalam proses komunikasi politik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan internet sebagai sumber utama masyarakat terlebih dalam mencari informasi mengenai berita-berita atau peristiwa-peristiwa politik. Apalagi dalam media sosial, proses pencarian informasi pun bersifat dua arah. Masyarakat bisa langsung berpartisipasi dan tidak hanya menunggu pasif. Next. Terdapat 3 generasi komunikasi yang dilihat dari dinamika komunikasi politik. Generasi pertama disebut retorika politik, di mana kemampuan berbicara memegang peranan yang sangat penting, karena banyaknya pesan-pesan dalam komunikasi yang ditujukan terhadap kemampuan tersebut. Generasi kedua memperlihatkan dominasi dari peran media massa sebagai arus media utama. Kemudian generasi terakhir, generasi ketiga, adalah hadirnya perkembangan dari apa yang kita bahas dalam tulisan ini, yaitu media baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rajendra. Baik, pemanfaatan media baru sebagai komunikasi politik. Teknologi tidak terlepas dari bagaimana para aktor politik era ini melakukan proses-proses yang berkaitan dengan komunikasi politik. Teknologi tersebut diwujudkan melalui media yang sekarang dikenal sebagai media baru. Keberadaan media baru ini harus jalan dengan praktik demokrasi sebagai prinsip politik. Banyak keuntungan dari internet, salah satunya adalah tidak ada batasan ruang dan waktu. Lebih jauh lagi, sifat internet yang global membuatnya sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Internet juga telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat mereka secara bebas, sehingga kebebasan terkadang dapat mengancam pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu, penguasaan media baru sebagai sarana komunikasi politik tidak hanya untuk menarik massa, tetapi massa juga dapat menggunakan media baru untuk membantah atau mengkritik kinerja pemerintah yang mereka anggap buruk atau menyimpang. Next. Studi kasus yang terjadi di Indonesia. Di era modernisasi ini, tidak bisa dimungkiri bahwa media adalah sosok penting yang menjadi lahan kompetisi bagi para kandidat yang terlibat dalam percalonan. Proses kampanye terlihat eksplisit di media televisi, mulai dari profil partai politik hingga pesan verbal dan non-verbal. Dalam kasus ini, kami mengambil kasus pemilu tahun 2019 yang lalu.
Iklan kampanye sering dilakukan melalui media, di mana para simpatisan dan tim sukses dari kedua calon menggunakan media baru dalam bentuk kampanye yang dilakukan di sosial media, artikel online, dan berita televisi. Kampanye politik dengan menggunakan media baru diharapkan memiliki dampak dan peluang yang besar, sehingga lebih mudahnya pesan tersampaikan kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.